Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah, saat ini saya akan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Quizizz ya untuk kegiatan pembelajaran, terutama untuk membuat latihan-latihan soal atau membuat soal ujian. Nah, kita masuk ke Quizizz. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tampilan Quizizz ya. Tentunya Ustadz Ustazah nanti untuk bisa menggunakan Quizizz ini sebagai kegiatan pembelajaran, Ustadz Ustazah harus bisa masuk dulu atau membuat akun Quizizz. Oke, bagaimana cara membuat akun Quizizz nanti saya akan terangkan. Nah, yang jelas saya akan menjelaskan dulu beberapa item yang ada di Quizizz atau menu-menu yang ada di Quizizz. Yang pertama, nah ini adalah menu untuk membuat quiz ya. Nanti saya akan coba bagaimana cara membuat Quizizz. Kemudian pencarian. Nah, jadi ada menu mencari. Nah, di sini juga ada mencari apa? Ya, untuk mencari topik atau mencari soal-soal yang sudah dibuat oleh kawan-kawan guru yang lainnya. Nah, itu. Nah, kita cari di sini, ketik misalkan apa gitu. Nah, tapi nanti ya. Kemudian di sini ada perpustakaanku. Artinya di sini adalah tempat menyimpan atau hasil pembuatan soal. Maksudnya tempat menyimpan soal-soal latihan yang sudah kita buat dan sudah di-share, dikerjakan oleh murid-murid kita. Ya, di sini akan masuk ke perpustakaanku. Kemudian hasil di sini nanti akan tampak hasil. Kemudian ada juga kelas. Nah, ini bisa dihubungkan dengan Google Class. Kemudian ada pengaturannya. Nah, pengaturannya diatur lah seperti kita mengatur profil di Facebook atau apa. Ada meme, kemudian koleksi ya, koleksi dan profil ya. Ini nanti untuk mengatur profil kita ya, seperti ini. Nah, ini contoh yang pertama, kita akan membuat apa namanya, ini mana ya, kelas ya. Nanti ini kelas ini ya, kalau kita tampilkan kelas ini bisa dihubungkan dengan Google Class ya, dengan Google Class yang sudah Bapak Ibu buat ya, di Google Class. Kemudian ada juga meme di sini ya. Meme itu artinya tampilan-tampilan kayak gini lah. Nah, itu ringan. Kemudian koleksi ya. Ini koleksi artinya koleksi soal-soal latihan ya. Ada bahasa Indonesia yang kita buat ya. Bisa buat misalkan ini bahasa Indonesia untuk menentukan apa, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian kita bisa buat koleksi IPA, soal-soal IPA atau IPS, matematika, PKN. Nah, ini kita tinggal buat saja di sini, buat koleksi. Oke. Contoh ya, ini misalkan ini soal-soal yang sudah kita buat atau kita edit. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian apalagi ya, nah itu koleksi. Kemudian ini hasil. Nah, ini ada hasil juga, hasil dari contoh yang ini yang sudah saya buat. Ini latihan-latihan, latihan-latihan soal. Hasilnya ini yang pertama IPS, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ini saya sudah di-share soal ini kemarin ya. Nah, ini berakhir hari besok hari ya. Kemudian perkalian pecahan ya, ini sudah saya share. Ini lagi dalam eksekusi, itu artinya
soal ini masih aktif ya, siswa bisa mengakses. Ya, ini saya aktifkan dari 2 hari kemarin. Nah, ini 2 hari kemarin. Nah, contoh kita lihat ini yang 2 hari kemarin. 2 hari yang akan datang aktifnya. Ini masih bisa diakses sama siswa-siswa. Nah, ini progresnya ya, progres siswa-siswa yang sudah mengerjakan soal latihan. Nah, ini. Nah, ini yang warna hijau artinya Nanda itu betul semua ya. Tepatannya 100%. Nah, ini luar biasa untuk kuisis. Nah, ini. Nah, kalau yang merah-merah seperti ini, berarti ini yang salah. Ini progres soal pembuatan soalnya. Apa pengerjaan soalnya. Nah, seperti itu. Kita pun bisa melihat progres atau aktivitas siswa kita ya. Ini saya buat kemarin itu dalam bentuk tugas. Nah, kita pun bisa lihat di sini siapa saja partisipannya. Ini kan ada 36. Ada 10 pertanyaan. Nah, ada 36 siswa yang mengikuti kegiatan soal ini. Dan ini adalah kode kuisis ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membuat kuisis dan cara meng-share-nya. Oke, itu sedikit. Nah, sekarang saya akan bagaimana misalkan ini kuisis ini kan terhubung dengan Google Class, dan ketika kita akan memberikan tugas di Google Class ya, kita langsung buat saja di kuisis di sini ya. Dibuat di sini, kemudian langsung nanti akan tampil di menu tugas Google Class. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana Ustadz Ustazah cara membuat akun ya? Cara membuat akun di sini. Oke, saya akan buka browser yang baru ya, pakai Edge. Nah, saya misalkan ini kita akan oke, baik, kita mulai. Kita masuk ke kuisis. Saya sudah dibuatkan Google pencarian kuisis. Nah, ini Ustadz Ustazah bagaimana cara membuat akun kuisis ya. Kita langsung sign up. Kita melalui akun Google saja ya. Nah, ini saya akan masuk membuat akun. Nah, tadi saya membuat akun di Abuza. Sekarang saya coba akan buat akun dengan menggunakan Abuzaka dengan email yang berbeda. Membuat akunnya gampang. Nah, ini akun saya yang masih plan basic ya. Nah, ini langsung misalkan kita membuat soal. Maka cara membuat soalnya create soal. Nah, kita bisa membuat kuisis ya. Kuisis itu artinya membuat soal latihan, PTS atau PAS atau yang lainnya, soal ulangan. Dan juga di sini kita bisa membuat lembar presentasi untuk kegiatan belajar atau materi atau lesson ya, untuk kegiatan belajar. Nah, sekarang kita buat kuisis dulu. Nah, pertama kita buat mandiri kuisisnya. Nah, seperti itu. Nah, kita buat kuisis ya, misalkan namanya adalah penjumlahan. Nah, kan berarti ini matematika. Nah, ini sebagai contoh. Next, klik matematik. Nah, ini untuk pelajaran penjumlahan, pecahan. Nah, di sini kita bentuk soalnya mau bentuk apa, bisa multiple choice, checkbook, fill in the blank, atau poll, open ended, atau slide. Bisa dalam bentuk slide. Oke, kita buat multiple choice misalkan. Nah, ini caranya seperti itu. Nah, misalkan ini pertanyaannya adalah yang singkat aja, 23 misalkan ditambah 5. Yang sederhana aja. Maka jawabannya kita tulis saja di sini. Jawabannya misalkan 23
29 bisa 30 31. Nah, langsung kita apa namanya, kunci jawabannya 23 tambah 5, nah, itu berarti 28. Nah, ini kuncinya. Nah, dan kalau pembuatan matematika di sini, nah, sudah disediakan fungsi-fungsinya, fungsi matematiknya. Klik coba misalkan. Ini jadi mudah sekali ya kalau di Quizzes ya. Beda dengan di Google Form atau di Google Format ya, itu beda, agak susah untuk membuat apa namanya bentuk-bentuk matematik. Nah, oke, kalau di Quizzes ya ini mudah sekali. Nah, kita misalkan bisa membuat deskripsi jawabannya ya, tetapi syaratnya yaitu harus premium. Nah, bukan basic. Kalau basic agak ini ya. Dan waktu pengerjaannya kita misalkan satu soal bisa diatur ya, bisa sampai 15 menit satu soal. Oke, bisa 30 detik atau 61 menit misalkan. Nah, kita udah seperti itu. Kemudian save. Nah, ini soal. Nah, seperti itu. Ini cara pembuatan soal. Nah, udah di save. Nah, kemudian nanti mau buat lagi berarti new question atau membuat pertanyaan baru. Oke, seperti itu. Oke, setelah selesai membuat pertanyaan 1 sampai berapa, misalkan sampai 20, ya sudah, kita done. Udah bahasa Inggrisnya. Ini kita juga membuat gambar. Gambarnya bisa kita tinggal klik aja di sini, ngambil gambar, bentuk judul di atasnya itu. Gambarnya misalkan, nah ini banyak ya. Kalau matematika, sudahlah yang ringan saja, misalkan ini pakai sebagai contoh. Nah, ini bahasa Inggris kelas berapa? Nah, ini kelas 1 lah. Nah, sampai kelas 2 penjumlahan. Kelas 2 SD maksudnya ya. Nah, oke, setelah itu apakah ini mau dipublish atau hanya untuk privat kita saja? Oke, berarti kalau privat ya tidak untuk dipublish, jadi orang lain tidak bisa mengakses ya. Ketika dia mencari soal, orang lain tidak akan bisa menemukan soal kita. Maka kita pakai public aja contohnya ya, supaya orang lain bisa ketika mencari bisa menemukan soal itu, kemudian bisa diedit. Oke, di save sudah ya. Kita tunggu. Nah, itu. Kita save. Nah, setelah itu ya ini sudah dibuat ya. Setelah itu nanti Quizzes ini mau ditayangkan secara langsung, diberikan kepada Ananda atau dalam bentuk pekerjaan rumah. Nah, selanjutnya itu cara membuat quiz ya, create quiz. Nah, sekarang bagaimana Quizzes ini bisa terhubung dengan Google Class kita ya. Kita langsung klik kelas di sini. Oke, nah ini kita hubungkan dengan Google Class. Di sini ada kita membuat kelas atau create a class. Nah, atau kita sudah mempunyai kelas di Google Class ya, kita klik saja ini Google Class. Klik Google Class. Nah, ini reconnect, kita konekkan ke Google Class kita. Klik ini, tertunggu, maka masuk ke akun Google. Nah, ke akun Google yang yang kita membuat akun Google tadi kan, membuat akun Google Abu Zaka. Nah, dan saya punya kelas yang dengan akun Google yang ini ya. Ini kelas saya yang kemarin ya. Kalau kelas pakai yang ini adalah kelas yang sekarang. Makanya saya akan konekkan sebagai contoh ya. Ini sebenarnya kelasnya sudah tidak aktif. Kita konekkan ke akun Google Class saya. Nah, ini langsung izinkan. Nah, itu. Ini. Nah, kalau kita lihat, ini kelas yang sudah terhubung ya.
Kalau sudah kita menghubungkan mensinkronkan Quizzes dengan Google Class-nya, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada kelas 5D 2020-2021 Ustadz Irwan. Nah, sekarang bagaimana cara tadi kita sudah melihat cara melihat hasilnya ya, yang sudah dikerjakan sama anak-anak atau siswa-siswa. Kemudian kita juga punya koleksi soal ya dalam bentuk bidang studi. Kemudian ini perpustakaan seperti apa? Nah, perpustakaan itu adalah yang dibuat oleh kita. Nah, yang dibuat oleh kita. Nah, ini adalah soal-soal yang sudah dibuat di menu perpustakaan dan yang sudah dibuat dan bisa digunakan kembali. Nah, kalau yang sudah digunakan, misalnya soal kita ya kita tinggal klik hasil di sini. Nah, ini soal yang sedang digunakan. Nah, yang sudah digunakan. Ini dan kita bisa melihat total partisipannya berapa orang, ketepatannya. Nah, ini kalau eksekusi ini berarti soal ini masih bisa diakses ya. Nah, ini soal ini masih diakses, kita bisa diatur. Contoh ya, kita nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengirim tugas atau membuat tugas. Oke. Tadi sudah kita buat ya, cara membuat soal sudah. Nah, sekarang gampang sebenarnya. Kita tak ada waktu untuk membuat soal ya, kita tinggal cari saja di sini. Nah, dicari, klik di sini. Nah, kita cari Quizzes yang sudah ada. Misalkan saya akan membuat Quizzes tentang bahasa Indonesia. Bisa cari bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS ya, kita bisa cari di sini. Dan di sini pun ada itu rekomendasi atau recommended for you. Ini soal-soal ini boleh kita buka dan kita edit nanti ya. Bisa matematika. Nah, sebenarnya dengan Quizzes ini kita dipermudah ya, nggak sempat kita buat soal sendiri ya. Kita cari soal yang sudah ada. Bisa bahasa, IPS, ini soal-soal yang sudah ada. Ya, ketika kawan-kawan kita membuat soal itu dipublish dan semua orang bisa mengakses ya, itu kita bisa melihat. Nah, sekarang kita misalkan mencari sesuai dengan kebutuhan kita. Kemarin kita sudah belajar tentang ini, misalkan tentang pembagian pecahan desimal. Oke, kita cari ya. Nah, itu. Nah, ini kita sudah mendapatkan ya. Ini soal yang dibuat oleh siapa ya? Oleh orang lain. Nah, ini oleh SDK Zagjag. Ini soal yang dibuat oleh Brawijaya kelas 5C. Oke. Misalkan kita akan mengirimkan soal ini. Nah, kalau kita sudah membuat akun, ya soal ini kita bisa buka. Misalkan ini buka. Ini perkalian dan pembagian pecahan. Nah, tadi misalkan ini kita mencari soal pembagian pecahannya. Ini untuk kelas 5 ya. Udah kita klik saja ini. Oke, kita bisa langsung diberikan kepada siswa atau diberikan kepada dalam bentuk pekerjaan rumah. Nah, oke, tapi tentunya sebelum nanti kita berikan, ini kan soal yang dibuat oleh akunnya SDK Zagjag ya. Soal ini kita edit. Cara editnya adalah, nah ini edit. Nah, kita edit supaya ini masuk atau berada disimpan di akun Google Class kita. Nah, kita edit. Nah, ini edit misalkan tadi mau ditambahkan atau dikurangi. Nah, ini mana ya? Misalkan ditambah, berarti kalau ingin menambahkan kita membuat pertanyaan baru. Nah, kita buat pertanyaan baru. Ya, ini bentuknya pilihan ganda. Misalkan pertanyaannya adalah 0,3 dibagi 0,5
Nah, seperti berapa? Di sini jawabannya bisa 1, misalkan pilihan jawabannya adalah 1, pilihan jawabannya adalah 1,5. Oke, 1,6 atau 1,8. Nah, kita buat kuncinya yaitu di sini 1,5. Nah, ini cara mengedit simpan. Oke, sudah disimpan ini. Nah, ini atau kita misalkan ini pertanyaannya kurang bagus nih pertanyaannya lah. Udah kita hapus misalkan, ya udah hapus saja gitu. Dihapus. Hapus. Nah, kemudian ini juga bisa diedit ya, diedit pembagian pecahan desimal. Nah, oke, kita edit misalkan hurufnya pingin yang besar aja lah. Pembagian pecahan desimal. Nah, supaya tidak sama ya dengan yang dibuat oleh orang lain. Kita mengedit soal. Kemudian misalkan gambarnya kita edit pula, ganti juga ya. Nah, klik di sini. Kita mengganti gambar yang sudah kita buat. Misalkan di sini mana ya? Ya sesuai dengan materinya. Ya, ini pecahan campuran. Oke, gambarnya yang mana aja sebenarnya ya. Misalkan ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Nah, ini berubah simpan. Nah, seperti itu. Nah, sudah kita edit soalnya berubah ini. Nah, setelah kita edit sudah selesai, kembali. Nah, itu. Nah, ini berarti kan sudah jadi milik kita. Soal yang sudah diedit berarti ada di koleksi kita, ada di perpustakaan di sini ya. Atau kita simpan di mana nih, kan kita akan menyimpan ke koleksi ya. Simpan, menyimpan, disimpan dulu supaya nanti kita gampang mencarinya. Nah, ini yang kita sudah membuat menu atau folder ya, atau dibuat baru lagi misalkan di sini. Membuat baru ya kan, materi apa? Matematika. Kalau belum ada, karena ini sudah ada ya kan, matematika. Nah, ini kan semester 1 ya, matematika semester 2 misalkan. Ini materinya untuk semester 2, ya udah dibuat. Nah, ini masukkan seperti ini di menunya, atau yang disimpan di menu yang sudah ada juga nggak apa-apa. Selesai. Nah, ini data ini sudah tersimpan di koleksi di sini ya. Nah, sekarang bagaimana soal ini mau ditayangkan secara langsung. Nah, misalkan ketika kita belajar menggunakan Zoom. Nah, menggunakan Zoom gampang ya. Kalau kita soal ini akan ditayangkan secara langsung, langsung ke saat kita Zoom. Nah, klik misalkan pilih mana, instruktur cepat atau klasik ya, kita buat klasik saja. Nah, kita coba langsung ya. Nah, seperti ini, langsung klik klasik misalkan. Lanjut. Nah, kita lanjut. Oke, nah ini kita menayangkan langsung. Nah, kita bagikan, ketika kita bagikan link ini, copy link ini ya. Kemudian kita bisa kirim misalkan lewat WA ya. Kita buka misalkan WA, link ini dipaste di WA atau nanti dipaste di chat Zoom. Nah, atau kode ini dikirimkan ke mana, ke WA. Oke.
kodenya ya, nanti supaya misalkan siswa bisa mengakses. Nah, contoh ini kode ini. Nah, kita langsung praktek saja. Oke, kode ini saya akan dibuka di HP ya. Nanti saya akan tayangkan juga di situ. Nah, di HP. Oke. Nah, kalau di HP-nya, di HP itu juga bisa diinstal di Google, di Play Store ya, Quizzes ya. Nah, ini Quizzes dibuka. Setelah diinstal di Play Store, siswa-siswa itu akan membuka Quizzes. Nah, cara langsung. Oke, nah di situ kalau sudah dibuka dalam bentuk di HP, di situ ada beranda, kemudian masukkan kode permainan. Nah, ini masukkan kode permainnya 1 3 3 7 6 2. Nah, masuk game. Nah, kalau kodenya, nah ini bisa masuk ke game. Nah, masuk dengan nama Zaka Al-Fatih. Nah, maka di situ nanti, nah itu muncul masuk dengan Zaka Al-Fatih. Kita tunggu. Misalkan di sini ada berapa jumlahnya, 20 anak ya, 20 anak ya, nanti akan tampil di sini. Nah, ini yang sudah masuk itu adalah Zaka Al-Fatih. Baru kita mulai. Nah, klik dimulai. Ini langsung ya, contoh. Nah, maka di HP HP anak-anak juga akan sama seperti ini. Kemudian anak baru mengerjakan ya, 4,5 dibagi 15. Nah, pertanyaannya itu adalah ada di HP-nya. Kita melihat di sini progres menjawabnya, misalkan 3. Nah, itu jawabannya betul kan? Tapi kalau misalkan anak akan menunggu, kemudian dapat poin 780. Nah, kemudian yang ini 0,5 dibagi 5,2. Nah, kalau salah seperti apa? Nah, misalkan kita cari yang salahnya. Itu salah ya. Nah, seperti itu progresnya. Misalkan setelah kegiatan ini kita akan hentikan. Nah, hentikan, ya udah hentikan, maka di end ya, di HP anak-anak pun nanti waktu game sudah habis ya, nanti akan kelihatan juaranya seperti itu. Nah, prosesnya seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan bisa quizzes ini juga akan lihat progresnya. Nah, lihat progresnya nih. Lihat progresnya, akan bisa melihat progres anak-anak. Nah, terus kita juga bisa tinjau pertanyaan atau bisa mulai lagi. Oke, nah ini tinjau pertanyaannya yang sudah di ininya. Oke. Selanjutnya kita akhiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat tugas ini dihubungkan dengan Google Class. Nah, contoh kita lihat di koleksi ya. Kita membuat tadi yang oke, lihat. Kita sekarang akan mengirim tugas ini. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kan sudah kita membuat latihan kuisisnya secara langsung. Nah, sekarang kita selanjutnya kita tugas ini akan ditugaskan di Google Class ya. Tugas yang ada di Quizzes kita akan
kirimkan di Google Class. Nah, yaitu dalam bentuk pekerjaan rumah. Oke, klik pekerjaan rumah. Nah, itu perkalian. Nah, ini. Nah, kita setting waktunya. Misalkan waktunya ini, nah kalau pre-basic itu sekarang tanggal 3 ya misalkan, maka quizzes ini waktu berakhirnya cuma sampai tanggal 16. Nah, cuma sampai tanggal 16. Atau misalkan quizzes ini cuma 1 hari aja lah ini aktifnya, supaya anak-anak bisa mengakses cuma 1 hari saja, ya udah klik, tidak usah disetting. Atau mungkin dikasih kesempatan anak-anak bisa mengakses quizzes ini sampai tanggal 5 misalnya, udah klik tanggal 5 ya. Jadi 3 hari 8 menit ini quizzes ini bisa diakses selama 3 hari 8 menit. Nah, atau cuma sampai tanggal ini cuma 2 hari misalkan. Selanjutnya setelah disetting waktunya, kita lanjutkan. Lanjutkan atau kita ditugaskan ke kelas kita. Nah, akun ini kan sudah disinkronisasikan dengan kelas kita. Pilih kelas. Nah, ini klik ya. Kemudian tugasnya apa? Misalkan tugasnya, beri nama tugas tadi adalah apa tugasnya ya? Lupa Pak. Tugasnya perkalian pecahan desimal ya. Klik kelas ini. Tugasnya adalah misalkan latihan perkalian pecahan desimal. Kemudian rinciannya di sini. Rinciannya silahkan misalkan Ananda kerjakan tugas ini dengan baik. Kemudian contoh ya itu kalimatnya. Ditugaskan mulai kapan? Mulai sekarang. Misalkan sekarang aja ya, atau ditugaskan mulai besok, atau tanggal berapa nanti ditugaskan, tinggal diatur. Oke, dari sekarang aja kita tugaskan. Maka kita tugaskan. Nah, ini sudah ditugaskan, baru kita lihat, diatur dulu ya. Lihat kita sudah dikirim. Nah, ini latihan perkalian desimal sudah dikirim ke 24 siswa. Nah, ini siswa-siswanya yang sudah, tentunya siswa-siswa yang sudah terdaftar di di Google Class kita. Nah, kita sekarang lihat di Google Class-nya, di Google Classroom-nya. Oke. Nah, di Google Classroom. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Di latihan tugas. Lihat tugasnya. Nah, ini sudah tampil di Google Class, dan waktu tenggatnya ada sampai tanggal 4 Oktober ya, sesuai settingan tadi. Nah, ini tugas siswa yang sudah kita kirim lewat Google Class. Nah, di sini ada 2 bentuk ya, quizzes mobile link, artinya kalau pakai mobil atau pakai HP, nah ini yang muncul yang ini. Kalau pakai laptop ya, pakai web ya, muncul yang ini. Nah, seperti itu cara memberikan tugas melalui quizzes. Nah, itu. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian saja tutorial penggunaan quizzes ya, dan Google Class. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.